Halo, hari ini saya akan membahas tentang AGD darah vena. Kalau kita perhatikan gambar, kalau selama ini kita mengambil sampel darah AGD arteri, maka akan diambil darahnya sebelum darah tersebut memasuki jaringan. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan AGD darah vena, maka darah yang diambil adalah darah hasil metabolisme dari jaringan. Dengan kata lain, kalau kita mengambil sampel darah AGD arteri, maka hasilnya akan sama untuk semua tempat pengambilan. Baik itu kita mengambil di arteri radialis atau arteri femoralis, hasilnya akan sama karena semuanya belum termetabolisme. Sementara kalau misalnya kita mengambil darah vena, maka hasilnya akan berbeda-beda tergantung dari vena mana kita mengambilnya. Kalau misalnya kita mengambil dari vena femoralis, maka itu akan mencerminkan metabolisme di daerah femoralis kanan ataupun kiri. Kalau kita mengambilnya dari vena radialis, maka itu akan mencerminkan jaringan dari vena radialisnya. Sehingga sangat jarang kita mengambil AGD darah vena dari vena-vena perifer. Karena muara akhir dari aliran darah vena adalah atrium kanan, di mana pada atrium kanan kadang-kadang kita pasang kateter vena sentral. Sehingga pengambilan AGD dari vena sentral ini bisa mencerminkan metabolisme seluruh tubuh. Maka disebutlah AGD yang kita ambil adalah AGD vena sentral. Nah, ada lagi sumber pengambilan yaitu AGD mixed vein. AGD mixed vein diambil dari arteri pulmonalis melalui kateter Swan-Ganz. Pemeriksaan ini sudah tidak digunakan lagi karena tidak praktis. Hampir sangat jarang kita memasang kateter Swan-Ganz pada masa kini. Nah, ini bisa dilihat nilai normal dari AGD darah vena. Bisa dilihat kalau pH-nya ini lebih asidosis dibandingkan nilai normal pH AGD arteri. Demikian juga dengan PCO2 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PCO2 pada arteri. HCO3 juga memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan HCO3 pada darah arteri. Sementara SVO2 memiliki nilai yang lebih rendah daripada SAO2 pada AGD arteri. Hal ini bisa terjadi karena tubuh bermetabolisme dan menghasilkan produk CO2, sehingga pada darah vena akan memiliki kadar CO2 yang lebih tinggi. Sementara CO2 itu juga tidak hanya berikatan dengan Hb, namun juga bisa terlarut dalam plasma dalam bentuk bikarbonat, sehingga AGD darah vena akan memiliki kadar bikarbonat yang lebih tinggi dibandingkan dengan AGD darah arteri. Dan karena kita bermetabolisme menggunakan oksigen, maka tentunya kadar oksigen pada darah vena akan lebih rendah dibandingkan kadar oksigen pada arteri. Kalau kita perhatikan nilai pH, maka nilai pH yang kita dapatkan ini relatif hampir sama dengan pH pada arteri. Pada kesempatan ini juga saya ingin memberitahukan teman-teman, kalau misalnya kita mengambil darah AGD dan kita merasa ragu apakah ini darah AGD vena ataupun arteri, maka paling enggak nilai pH ini bisa kita gunakan untuk menjadi patokan kita apakah pasien ini dalam kondisi yang sangat kritis, misalnya pH mendekati pH yang letal 7,0 ataupun tidak. Jadi paling enggak kalau besok-besok ragu, paling enggak nilai pH-nya bisa kita gunakan. Kalau nilai pH AGD darah vena bisa kita gunakan sendirian, maka untuk PCO2 dan SVO2 darah vena harus kita bandingkan dengan AGD arteri, tidak bisa sendirian. Perbedaan antara PCO2 arteri dan PCO2 vena disebut PCO2 gap, sementara perbedaan antara saturasi arteri dan saturasi vena disebut O2ER atau ekstraksi rasio oksigen. Nilai yang abnormal dari PCO2 gap adalah lebih dari 5 dan nilai yang abnormal dari O2ER adalah lebih dari 25%. PCO2 yang lebih dari 5 harus dilihat pada dua kondisi. Yang pertama, apakah disertai dengan tanda-tanda hipoperfusi, yaitu misalnya peningkatan laktat, atau tidak disertai dengan tanda-tanda hipoperfusi. PCO2 yang tinggi yang lebih dari 5 pada kondisi hipoperfusi sifatnya hanya membuktikan atau mendukung kondisi hipoperfusi tersebut. Tetapi pada PCO2 yang lebih dari 5 dan tidak ada hipoperfusi, maka menandakan pasien tersebut mengalami kondisi metabolisme yang meningkat, yang diikuti dengan meningkatnya produksi CO2.
O2-IR yang lebih dari 25 sampai dengan 30% menandakan pasien juga mengalami metabolisme yang sangat meningkat. Untuk pasien ini kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan sedasi atau mempertimbangkan untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Sementara pada O2-IR yang kurang dari 25 sampai dengan 30% menandakan metabolisme pasien menurun. Misalnya pada kondisi-kondisi kerusakan sel yang sangat luas, di mana sel-sel tersebut sudah tidak mampu mengambil atau memetabolisme oksigen yang datang pada sel tersebut. Saya rasa demikian interpretasi AGD darah vena, semoga bermanfaat.